Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Laura Mulyana dan saya Vincent Devrivan dalam acara Indaksi Show. Informasi dan edukasi. Pemirsa, kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus kembali menjadi topik hangat di mata publik, di mana kasusnya semakin bertambah, bahkan yang menjadi permasalahannya ialah korban yang mengalaminya adalah mahasiswa. Mahasiswa yang menjadi generasi penerus bangsa malah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini telah hadir dua narasumber kita. Mereka adalah mahasiswa dan mahasiswi dari UBSI, yaitu ada Mas Fikil dan ada Mbak Nadia. Halo Mas Fikir dan Mbak Nadia, senang bertemu kalian. Halo. Jadi mereka kita undang langsung untuk berbincang-bincang mengenai kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Saya ingin bertanya kepada Mbak Nadia, apa Anda pernah mendengar membaca tentang pelecehan seksual terhadap mahasiswa? Sebenarnya saya pernah mendengar, sekaligus saya juga pernah melihatnya di berita. Itu membuat saya jadi was-was ya, karena zaman sekarang tuh banyak sekali kasus yang seperti itu di sosial media, apalagi zaman sekarang itu serba digital. Jadi yang dulunya takut mengungkapkan, tapi sekarang bisa mengungkapkannya di sosial media. Dan saya melihat di internet itu banyak sekali kasusnya. Di awal November itu pada tahun 2021 ada di salah satu universitas di Riau, Jawa Tengah juga ada, bahkan ada juga salah satu di universitas di Jakarta. Lalu bagaimana pandangan Mas Fikil terhadap kasus seperti ini? Kalau dari pandangan saya, kasusnya akan terus bermunculan yang mungkin sekarang ada untuk yang berbicara gitu. Kalau dilihat dari kasus beberapa tahun sebelumnya, ada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu rekan KKN-nya. Jadi pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan juga itu ada pada tahun 2017, yaitu dilakukan oleh dosen. Terus tahun 2009 juga ada yang dilakukan oleh dosen di salah satu universitas di Malang. Terus juga yang terbaru-baru kan ada di salah satu universitas di Jakarta juga, di mana mahasiswanya dilecehkan oleh dosennya sendiri. Nah, dari semua kasus yang beredar di sosial media, rata-rata tuh yang menjadi korban itu adalah mahasiswa itu sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, yang melakukan kasus tersebut itu adalah dosen itu sendiri. Nah, melakukan tindakan itu seharusnya itu dosen itu mengajarkan itu hal positif ya, bukan hal yang negatif. Terus udah gitu, bukan merusak generasi muda. Kita juga ibarat kata seperti jembatan yang tiangnya itu sudah lapuk dan juga rusak, yang dimana dosen itu seharusnya sebagai jembatan yang membimbing kita untuk mencapai cita-cita. Jadi harus memberi contoh yang baik ya untuk para generasi muda juga. Baik, kita akan kembali pada jeda berikut ini. Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, kuliah BSI aja. Lagi bersama kami di acara Indaksi Show. Nah, sebelumnya kita sudah berbincang-bincang tentang pelecehan seksual di lingkungan kampus. Sekarang kan ada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 sebagai langkah maju upaya pemerintah dalam merespon atas kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Menurut kalian dengan adanya Permendikbudristek ini membuat mahasiswa seperti apa sih untuk membuka suara? Menurut saya itu membantu ya, karena mahasiswa bisa melapor di situ ya. Tapi kita nggak pernah tahu itu direspon apa. Kalau menurut saya itu kurang efektif sih, walaupun ada mungkin dari teman-teman kampus yang melapor, tapi ini tidak dilayani dengan baik gitu, dan terkesan abai terhadap laporan korban, dan tidak sedikit pula para korban yang sudah melapor itu diproses hingga berbulan-bulan kasusnya. Terus tapi tidak menemukan jalan keluar dari laporan tersebut, dari laporan teman-teman yang sudah diproses itu tidak menemukan jalan keluar. Bahkan pelaku yang melakukan itu, yang melakukan tindak kekerasan seksual itu masih menikmati hidupnya gitu loh, kayak jalan-jalan sama teman, kumpul sama keluarga. Mereka tidak memikirkan gitu kesalahan mereka tuh apa. Bahkan kan kalau sekarang kan banyak tuh mahasiswa-mahasiswa yang terkena kekerasan, yang mengalami kekerasan seksual, jadinya gimana ya, kayak dia
Indonesia terjadi pelecehan terhadap mahasiswa. Nah, menurut kalian apa yang harus kampus lakukan? Kalau menurut saya berdasarkan Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021 itu hal yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi, yaitu membentuk satuan khusus yang bersifat non-ad hoc yang tergabung dari unsur pendidik, tenaga pendidik, dan juga mahasiswa. Orang-orang yang tergabung dalam tim ini yaitu orang-orang yang tidak pernah tahu atau terlibat dalam kasus kekerasan seksual. Nah, benar yang dikatakan oleh Nadia, perguruan tinggi itu harus membentuk satuan khusus untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan. Jadi biasanya kan kalau untuk korban yang merasa dirinya dilecehkan atau mendapat kekerasan seksual di hidupnya, itu pasti akan mendapatkan trauma gitu. Jadi dia itu harus ke psikolog untuk mengobati rasa traumanya dia. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Fikil dan Mbak Nadia. Pelecehan seksual memang kerap terjadi pada perempuan, namun tidak untuk kemungkinan bahwa laki-laki juga ada yang mengalami pelecehan seksual pada tersebut. Bahkan beberapa orang harus ada yang datang ke psikolog ya karena trauma. Ya benar, jadi pelecehan tidak terjadi hanya pada perempuan, melainkan laki-laki juga. Maka dari itu penting bagi kita untuk waspada dan juga berhati-hati karena sudah banyak pelecehan yang dilakukan di luar rumah, bahkan di tempat umum. Baik, terima kasih untuk Mbak Nadia dan Mas Fikil ya. Tak terasa kita sudah di penghujung